sejahtera bagi kita semua. Keluarga Katolik sejati, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda hari ini, Selasa 24 Agustus 2021. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai 51. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini, seringkali kita tidak hidup menjadi diri kita sendiri. Kita lebih fokus terhadap penilaian atau perkataan orang tentang siapa diri kita. Bisa dikatakan bahwa hidup kita dikendalikan oleh apa kata dan penilaian orang lain tersebut. Akhirnya, cerminan hidup kita tidak tampil apa adanya. Abraham Lincoln berkata bahwa semua orang suka pujian. Sangat wajar memang jika orang mendambakan sebuah pujian. Namun, alangkah baiknya pujian itu kita peroleh karena kita memang benar-benar hidup sesuai dengan yang sewajarnya, tanpa keterpura-puraan atau kepalsuan. Kenyataan yang terjadi bahwa keinginan diri kita untuk dipuji secara tidak sadar memaksa kita untuk hidup dengan tampilan luar diri kita, yakni gerak-gerik tubuh kita dan gaya bicara kita, yang sebenarnya itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Namun karena tidak ingin dipandang jelek di mata sesama, berbagai cara pun akan kita lakukan demi membuat orang merasa senang. Tentunya demi pujian yang dapat membuat kita merasa nyaman. Karena sudah sering melakoni hal demikian, kita pun menjadi tidak mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Kebiasaan buruk ini pun mungkin bisa tampak dalam kehidupan beriman kita. Sebisa mungkin kita berusaha melaksanakan jam-jam doa yang ditetapkan oleh gereja atau mungkin yang kita buat sendiri. Kita rajin mengikuti kategorial rohani, tidak pernah absen mengikuti perayaan Ekaristis setiap harinya. Atau mungkin kita suka menasihati orang lain dengan kata-kata peneguhan. Semua itu dilakukan dengan maksud supaya kita mendapat pujian atau menginginkan agar orang memandang kita sebagai orang yang saleh.
Jika semuanya itu terlaksana hanya sekedar tampilan luar, tanpa ada kedalaman rohani atau tanpa ada kedamaian hati yang kita rasakan, semua itu menjadi sia-sia. Bila ditanya, apakah dengan hidup semacam ini membuat kita bahagia? Saya yakin pasti kita tidak bahagia, karena kehidupan yang kita lakoni bukanlah cerminan dari pribadi kita yang asli atau yang sesungguhnya, melainkan hidup dengan kemunafikan, keterpura-puraan, atau sandiwara yang bisa membuat hidup rohani kita menjadi kering. Keluarga Katolik terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Bartolomeus. Ahli kitab suci menyimpulkan bahwa kedua nama, yakni Nathanael dan Bartolomeus, merupakan orang yang sama. Dalam Injil digambarkan bahwa Nathanael seorang yang jujur dan tulus hatinya. Yesus sendiri menyebut Nathanael seorang Israel yang sejati, yang akhirnya menjadi murid setia Yesus. Yesus mengalami kesan baik dalam perjumpaannya dengan Nathanael. Yesus menyukai pribadi Nathanael yang tidak ada kepalsuan. Artinya, Nathanael seorang yang tulus dan tidak munafik. Apa yang ada di dalam hatinya, itu pula lah yang tercermin dalam praktek hidupnya. Keluarga Katolik yang terkasih, banyak orang lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Sebaik atau sesaleh apapun seseorang di hadapan manusia, itu tidaklah menentukan nilai seseorang jika memang tidak bersumber dari dalam hatinya. Tuhan yang Maha Tahu dapat menembus kedalaman hati kita. Tuhan tahu seperti apa isi hati kita. Tidak ada guna kita selalu mengatakan bahwa kita percaya pada Tuhan bila dalam hati kita masih meragukan pertolongannya yang menyelamatkan jiwa kita. Keluarga Katolik terkasih, marilah kita belajar dari pribadi Nathanael yang selalu mencerminkan kejujuran dan ketulusan di dalam hatinya. Dalam hidup berkeluarga, mungkin ada pergulatan atau pergumulan yang saat ini kita alami. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudahkah hati kita jujur dan tulus mengungkapkan pergumulan atau pergulatan tersebut di hadapan Tuhan? Percayakah kita bahwa Tuhan akan membantu kita keluar dari ketidaknyamanan yang kita rasakan? Saudara-saudari terkasih, mungkin tidak selalu mudah bagi kita untuk berpasrah akan segala keadaan yang tidak membuat hidup kita nyaman. Walau demikian, marilah kita selalu mencoba dan terus mencoba untuk senantiasa tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang selalu jujur dan tulus di dalam hatinya. Amin.